Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Bulan Workas ini. Jadi di video kali ini aku akan membahas tentang tips mencari penginapan yang murah tapi tetap bikin liburan kamu asik dan nggak bikin kantong kamu bolong. Pasti kita tahu ya, kalau penginapan itu adalah salah satu faktor yang paling mahal dari liburan kita. Nah, gimana sih caranya kita bisa dapatkan penginapan yang murah, nyaman, dan pastinya worth it ya. Jadi langsung simak aja, jangan sampai di skip supaya kamu nggak kehilangan info-info yang penting. Tapi sebelumnya, subscribe dulu yuk di channel ini. Terima kasih. Yang pertama, kalau kalian mencari penginapan yang murah, super murah bahkan ya, tetapi tetap oke, kamu bisa memilih hostel atau guest house. Banyak yang berpikir, hostel itu nggak enak, hostel itu biasanya cuma buat tempat tidur aja, jadi nggak bisa dinikmati gitu. Tapi sebenarnya sekarang sudah banyak sekali pilihan hostel yang sangat-sangat bagus ya, dan sangat affordable juga, dan juga dilengkapi dengan fasilitas yang cukup lengkap. Kamar mandinya bersih, bahkan mereka biasanya punya dapur bersama ya di hostel itu, dan juga ada kadang-kadang ada minibarnya juga. Dan biasanya yang juga bagus adalah hostel itu lokasinya letaknya biasanya di lokasi yang premium atau lokasi yang ramai gitu, di tengah keramaian, walaupun mungkin agak masuk sedikit ke gang, tetapi biasanya tetap lokasinya itu tetap lokasi yang premium gitu ya, di tengah kota atau di tengah pusat keramaian. Kenapa hostel bisa menjadi pilihan? Biasanya hostel punya harga yang lebih terjangkau dibandingkan hotel bintang 5. Kalian bisa tidur di kamar dormitory dengan teman satu kamar, atau kalau kalian pengen lebih privacy, banyak juga kok yang punya private room dengan harga yang tetap bersahabat. Banyak hostel yang udah punya fasilitas lengkap seperti wifi gratis, sarapan gratis, bahkan ada yang punya rooftop buat hangout bareng teman-teman kamu. Selain itu, kalian juga bisa bertemu traveler dari berbagai dunia. Jadi buat kamu yang suka ketemu orang baru, hostel bisa jadi tempat yang seru buat ngobrol dan sharing pengalaman. Yang kedua adalah Airbnb. Kalau kalian ingin suasana yang lokal dan bertemu dengan orang-orang lokal atau hostnya, itu biasanya kita bisa menginap di Airbnb. Aku sendiri beberapa kali menginap di Airbnb dan itu sangat nyaman ya. Biasanya hostnya akan menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan, sama seperti hotel bahkan. Ada hair dryernya, ada kettle air panasnya, ada juga perlengkapan mandi, dan semuanya itu disediakan sama hostnya. Dan umumnya Airbnb itu cukup bersih. Kadang kita bayar biaya itu sama dengan satu kamar hotel, tapi kita bisa tidur untuk 4-6 orang. Dan itu sangat-sangat murah dan sangat terjangkau ya bagi para traveler yang mencari penginapan yang tidak menguras kantong kita. Sekarang buat kalian yang pengen penginapan dengan suasana yang lebih lokal dan pastinya nggak ngebosenin, coba deh booking di Airbnb. Airbnb tuh seru banget karena kalian bisa sewa rumah atau kamar di tempat tinggal lokal, jadi pengalaman liburan kalian akan lebih otentik. Kenapa Airbnb oke? Banyak pilihan tempat nginep yang unik, dari rumah-rumah kecil, apartemen, sampai villa yang instagramable banget. Kalian gak cuma sekedar tidur, tapi juga bisa dapat pengalaman baru tinggal di tempat yang beda dari biasanya. Di Airbnb juga tersedia dapur. Nah, kalian bisa menghemat pengeluaran makan yang biasanya juga cukup besar dengan cara memasak sendiri. Ini lumayan menghemat banget, apalagi di negara-negara yang harga makanan restorannya lumayan mahal. Bisa banget kalian pilih tempat yang sesuai dengan anggaran, karena ada harga mulai dari yang super murah sampai agak lebih mewah, tapi tetap dengan harga yang jauh lebih terjangkau dibandingkan dengan hotel. Tips yang ketiga adalah selalu booking lebih awal, sehingga kamu bisa mendapatkan harga yang lebih murah dari harga pada umumnya. Dan juga kalau kamu fleksibel dengan waktu liburan kamu, pilihlah liburan di tengah minggu, jangan liburan di akhir minggu. Bisa juga kamu pilih liburan di waktu off season, jangan pilih waktu high season, karena tentunya semua harga penginapan akan melambung tinggi. Aku juga mau share tips penting nih buat kamu dapetin penginapan yang lebih murah dan nyaman. Selalu booking lebih awal. Ini tuh salah satu trik yang sering aku pakai karena semakin dekat dengan tanggal keberangkatan, biasanya harga penginapan bakal semakin naik. Kenapa booking lebih awal itu penting? Banyak hotel atau tempat nginep lainnya yang ngasih diskon atau harga spesial kalau kalian booking jauh-jauh hari. Jadi kalau kalian udah tahu fix tanggalnya, langsung aja deh kalian booking. Selain itu, dengan booking lebih awal, kalian juga bisa dapat pilihan penginapan yang lebih banyak. Jadi kalau kalian suka banget sama suatu tempat atau lokasi, nggak bakal kalian kehabisan kamar.
Jangan lupa juga ada aplikasi kayak Agoda, Booking.com, atau Traveloka yang sering ngasih promo spesial buat yang booking jauh-jauh hari. Yang keempat adalah carilah penginapan dengan fasilitas yang lengkap. Karena kita bukan cuma sekedar mencari penghematan di penginapan, tapi kita bisa menghemat di hal-hal lain karena penginapan yang kita pilih itu fasilitasnya lengkap. Misalnya ada wifi-nya, ada dapurnya, ada perlengkapan-perlengkapan yang bisa membuat kita tidak perlu mengeluarkan uang ekstra untuk membeli di luar. Biasanya kalau penginapan murah fasilitasnya bakal terbatas, tapi jangan khawatir. Sekarang banyak tempat penginapan dengan harga terjangkau yang juga punya fasilitas yang lengkap. Ini adalah fasilitas yang harus kamu cek. Yang pertama adalah wifi gratis. Aku rasa sekarang ini wifi ini wajib banget ya. Jadi pastikan kalau penginapan yang kalian pilih punya wifi gratis. Apalagi kalau kalian butuh untuk kerja atau upload foto liburan. Yang kedua, sarapan gratis. Beberapa tempat nginap sekarang sudah kasih sarapan gratis yang bikin kalian nggak perlu mikir lagi soal makan pagi. Makanannya juga seringkali enak. Hal ini bikin pengeluaran kalian jadi lebih hemat. Yang ketiga, lokasi strategis. Coba pilih penginapan yang dekat sama tempat wisata utama atau transportasi umum. Jadi kalian bisa jalan-jalan ke tempat wisata tanpa perlu buang-buang uang buat transportasi. Tips yang kelima, jangan lupa untuk selalu mengecek review dan rating dari traveler lainnya. Sehingga kita tidak terjebak dengan hanya sekedar iklan saja atau yang ditampilkan oleh penginapan tersebut, tapi kita bisa juga tahu dari pengalaman-pengalaman traveler lainnya. Cek ulasan dan rating dari traveler lain. Ini yang gak kalah penting. Jangan pernah lupakan cek ulasan dari orang-orang yang sudah nginep di tempat itu. Jadi kalian bisa tahu langsung pengalaman orang lain, apakah tempatnya oke apa enggak. Kenapa ulasan itu penting? Dengan baca ulasan, kalian bisa tahu apa aja yang jadi kelebihan dan kekurangan dari penginapan tersebut. Jadi kalian nggak akan kaget pas sudah sampai di sana. Banyak aplikasi booking sekarang yang udah punya sistem rating. Jadi kalian bisa pilih penginapan yang punya rating tinggi dan review positif dari banyak orang. Contohnya nih, pas aku ke Bangkok, aku nyari tempat penginapan dekat Khao San Road. Sebelum booking, aku baca dulu review di Agoda dan TripAdvisor, dan ternyata hostel yang aku pilih punya rating tinggi dan ulasan positif tentang kebersihan dan fasilitasnya. Jadi aku merasa lebih aman dan nyaman. Oke, itu tips dari aku untuk kamu bisa mendapatkan penginapan yang murah dan tidak menguras kantong kamu saat liburan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Bye.